Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi Adobe Premiere tahun 2019. Untuk teman-teman yang baru mulai ngedit, jangan risau karena kita akan belajar dari dasar-dasarnya dulu. Yuk, langsung kita mulai. Baiklah, selanjutnya kita akan coba mengimpor video dari file ya ke Adobe Premiere langsung. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri di bawah itu ada tulisan import media to start, bisa diklik dua kali. Lalu bisa dicari file yang ingin teman-teman impor ke Adobe langsung. Kalau ingin blok aja semuanya lalu impor. Lalu juga ada cara yang lebih simpelnya, bisa langsung buka dari filenya, langsung di blok dan di copy langsung ke Adobe Premiere langsung. Lalu juga bisa untuk menambahkan audio, mungkin karena di sini filenya tidak ada, mungkin bisa dari video langsung ya, apa ya, audio ya. Mungkin karena masih di grup bisa di unlink buat misahinnya biar bisa diedit. Mungkin gitu ya cara buat nambahin file audio atau video ya. Jadi dasar yang pertama bisa teman-teman lihat adalah tentang tools dasar pada Adobe Premiere. Yang pertama itu ada Selection Tool. Jadi tools ini berguna untuk memilih, memindahkan, dan juga mengatur klip. Bisa digunakan untuk memindahkan video, memperpanjang dan memendekkan klip, dan menyeleksi beberapa klip sekaligus. Lalu yang kedua ada Track Select Tool dengan shortcutnya A. Digunakan untuk memilih semua klip ke kanan atau ke kiri dari posisi kursor. Lalu bisa juga digunakan untuk menggeser banyak klip sekaligus tanpa merusak sinkronisasi. Lalu ada Ripple Edit Tools dengan shortcutnya B. Ini gunanya untuk memotong ujung klip tanpa meninggalkan celah di timeline. Juga bisa untuk otomatis menggeser klip setelahnya. Lalu bisa juga untuk trimming cepat. Lalu ada Razor Tools dengan shortcutnya C. Biasanya digunakan untuk memotong klip di titik tertentu. Lalu juga sering dipakai untuk memisahkan bagian video atau audio. Lalu ada namanya tool Slip Tool dengan shortcutnya Y. Jadi gunanya itu untuk mengubah isi klip tanpa mengubah durasi dan posisi klip. Lalu ada juga digunakan untuk frame awal dan akhir bergeser tapi panjang klip tetap. Lalu ada juga pen tool, shortcutnya itu P. Ini digunakan untuk membuat keyframe audio seperti fade in atau out dan naik turun volume. Juga bisa untuk mengatur opacity dan efek lainnya. Lalu ada namanya hand tool untuk menggeser tampilan timeline tanpa mengubah klip. Juga berguna untuk saat timeline sudah panjang. Selanjutnya pada Adobe Premiere kita juga bisa menambahkan caption atau teks pada video yang kita edit. Itu bisa teman-teman pilih pada tools yang paling bawah yang logonya huruf T. Lalu klik pada videonya. Lalu bisa ditambahkan teks. Lalu bisa teman-teman ketik apa yang ingin teman-teman tambahkan. Lalu pada efek kontrol di pojok kiri atas kita juga bisa ngedit teksnya. Bisa diubah scale-nya, juga bisa diubah posisi dan anchor point dan juga rotasi ya. Dan juga pada teksnya juga fontnya juga bisa kita ubah. Baiklah, coba kita tambahkan teks ya. Lalu kita coba kasih scale dan position ya.
Bisa teman-teman lihat. Lalu untuk memperhalusnya bisa dikasih easy in atau easy out. Caranya di blok semua. Lalu klik kanan dan kasih easy in dan easy out. Lalu pada Adobe Premiere kita juga bisa menambahkan efek transisi pada video teman-teman agar videonya lebih menarik. Caranya itu bisa dilihat di pojok kanan atas ada tulisan efek. Lalu ada tulisan pada pojok kanan atas ada tulisan efek. Lalu di efek itu teman-teman pilih yang video transition. Lalu di bawahnya itu banyak efek-efeknya. Jadi saya coba pakai yang cube spin. Bisa teman-teman lihat. Lalu saya coba pakai flip over. Lalu juga coba nih ya, iris box. Mungkin karena kurang jelas bisa kita potong dulu videonya agar lebih jelas transisinya. Saya coba ini. Saya coba tambahkan iris box lagi. Bisa teman-teman lihat perubahan transisinya. Lalu saya coba pakai cube spin lagi. Bisa dilihat perubahan videonya. Lalu saya coba pakai adaptive resolve. Bisa dilihat kayak efek-efek video sinetron Indonesia gitu guys. Mungkin cara terakhir yang dapat saya jelaskan yaitu cara mengekspor videonya. Jadi coba kita ekspor ya. Bisa teman-teman lihat pada layar. Jika teman-teman sudah selesai ngedit videonya, teman-teman bisa klik pada sudut kiri atas, lalu ada menu ekspor, lalu ada media. Di media ekspor ini ada namanya ekspor setting, jadi formatnya itu bisa teman-teman pilih sesuai selera teman-teman masing-masing. Lalu masih banyak menu-menu yang lainnya buat ngekspor videonya, seperti efek, video caption, dan publishnya. Lalu tempat menyimpan file, output name, ya juga presetnya juga ada. Lalu jika ingin mengekspornya, teman-teman bisa langsung pencet sudut kanan bawah yang di tulisan ekspor. Mungkin untuk Adobe Premiere sendiri kalau ngerender atau ngekspor video itu mungkin memakan waktu yang lama teman-teman, karena ukuran film besar dan videonya yang juga lebih resolusinya lebih tinggi lah dari aplikasi yang lain. Mungkin bisa makan waktu yang lama, tapi bisa ditunggu hingga videonya selesai dan video teman-teman bisa diupload ke media lain. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang dasar-dasar dari Adobe Premiere teman-teman. Untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman ulik-ulik sendiri atau lihat-lihat video tutorial yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thank you guys.